Ronald Koeman. Bagaimana? Ya, seperti yang kita bahas di klip awal tadi, Griezmann beberapa segmen memang berada di sisi kanan. Nah, beberapa segmen juga diletakkan Ronald Koeman di posisi tengah. Jadi, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ronald Koeman di awal musim. Ronald Koeman menyampaikan bahwa saya akan memposisikan setiap pemain sesuai dengan kapasitasnya, dan itu terbukti dari Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas permainan Griezmann, teman-teman. Menjadi pertanyaan banyak orang, apakah Griezmann ini pembelian gagal secara taktikal bagi Barcelona atau bagaimana? Nah, oleh sebab itu, perlu kita bahas permainan Griezmann secara tuntas, secara detail, secara mendalam. Karena setelah kita bahas, kita bakal menemukan jawaban apakah memang secara taktikal dan sistem tidak cocok dengan Barcelona, ataukah permainan Griezmann memang tidak bagus. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, aku mengambil starting 11 ketika Barcelona menghadapi Celta Vigo dan beberapa cuplikan video Griezmann melawan Celta Vigo. Nah, jadi ada dua posisi yang ditempatin Griezmann di bawah Ronald Koeman. Pertama, di posisi sebelah kanan, clear. Yang kedua, ketika Messi bergerak ke sebelah kiri, kanan, belakang, dan sebagainya, Messi kan berperan sebagai false nine. Nah, Griezmann lah menutup kekosongan tersebut. Nah, contoh misalnya Messi bergerak ke kanan, Griezmann bakal masuk ke tengah, mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini merupakan posisi yang biasa ditempatin Griezmann di ATM. Berada di posisi sini, teman-teman. Di jarak antar lini belakang lawan dan lini tengah lawan, teman-teman. Nah, ya, pada klip ini menunjukkan posisi dari Griezmann itu sendiri. Dia menempatin posisi sebelah kanan permainan Barca dengan skema 4-2-3-1 ala Ronald Koeman. Kita lanjut di pergerakan selanjutnya. Seiring berjalan pertandingan, Griezmann beberapa klip menunjukkan dia berdiri di jarak antar lini belakang dan lini tengah Celta Vigo itu sendiri. Secara overall, pergerakan ini, posisi ini merupakan posisi yang dia biasa gunakan di Atletico Madrid. Tetapi sistem Atletico Madrid dan sistem Barcelona berbeda. Kenapa? Karena ketika dia di Barcelona lebih banyak defense pemain lawan, sehingga space itu jarang dia temuin ketika dia berada di posisi seperti klip ini, teman-teman. Sepertian detik langsung di pressure dan space semakin tertutup untuk Griezmann. Di Atletico Madrid, Griezmann pergerakannya lebih bebas, teman-teman. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dikasih kebebasan yang sangat luar biasa oleh Simeone, yang itu membuat Griezmann semakin berkembang. Intinya kalau di Atletico Madrid, teman-teman ya, dia itu berdiri di jarak antar lini belakang dan antar lini tengah lawan. Kita lihat di klip selanjutnya. Di sini, teman-teman, posisi Griezmann yang sangat berbahaya ketika di Atletico Madrid. Dia tuh berdiri di jarak antar lini belakang lawan dan lini tengah lawan, teman-teman. Pada klip ini menunjukkan hal serupa. Lihat nih, sistem yang berbeda banget. Griezmann banyak banget ketika di Atletico Madrid, dia mendapat space, mendapat ruang, makanya dia sukses. Nah, beda di Barca, lebih banyak defense lawannya, dan otomatis ketika defense lawan parkir bus, ruang itu, space itu bakalan sedikit. Ini masalah sistem, teman-teman ya. Tinggal bagaimana Griezmann harus bisa mengadopsi dan beradaptasi. Kita lihat pergerakan Griezmann, teman-teman, bebas, banyak banget space yang dia dapat. Dan pada saat ini juga lawan dari Atletico Madrid tidak bermain defense, berani juga terbuka, dan ini sangat menguntungkan tentunya bagi Simeone, Griezmann, dan ATM. Ingat, kembali skema yang berbeda ATM dan Barca, teman-teman. Menjadi bahan pertanyaan, Bang, bagusnya Griezmann di posisi mana? Jadi kalau kita membahas dari statistik, ingat, bahas dari statistik bukan opini. Menurut aku bagusan sini, Bang. Menurutku bagusan sini, Bang. Enggak. Kalau dari statistik, posisi yang paling bagus dari Griezmann yaitu di belakang striker utama, yaitu attacking midfielder center, teman-teman. Di belakang striker utama. Pada saat bermain di Atletico Madrid itu sering dia perani, teman-teman. Yang kedua, posisi yang sangat baik ketika di posisi sebelah kanan yang sekarang dia terapin di Barca dengan rating 7,2, teman-teman. Di Barcelona sekarang dikombin oleh Ronald Koeman. Bagaimana? Ya,
Seperti yang kita bahas di klip awal tadi, Griezmann beberapa segmen memang berada di sisi kanan. Nah, beberapa segmen juga diletakkan Ronald Koeman di posisi tengah. Jadi, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ronald Koeman di awal musim. Ronald Koeman menyampaikan bahwa saya akan memposisikan setiap pemain sesuai dengan kapasitasnya, dan itu terbukti dari statistik ini juga, teman-teman. Kanan, di posisi kanan Griezmann memang baik, di belakang striker lebih baik lagi. Sampai situ jelas ya? Nah, ini masalah sistem yang kita bahas tadi. Ketika dia bermain di Barcelona, dia langsung mendapatkan pressure dan jarang mendapatkan space yang lebar, teman-teman. Nah, makanya nggak jarang ketika dia bermain di Barcelona, dia bakalan sering melakukan passing ke belakang, passing ke tengah, ke depan, dan balik lagi ke belakang. Kenapa? Karena dengan passing yang dia lakukan, dia bakalan langsung mencari space dan ruang, teman-teman. Pada klip ini menunjukkan dia bakal memberikan passing kembali ke rekannya, dia bakal mencari ruang kosong. Itulah yang dilakukan Griezmann di Barca. Jadi nggak pantas kita hujat asik passing aja, karena memang dari sisi dribble agak sedikit minim, tetapi itulah yang disiasatin oleh Griezmann. Dia bakal memberikan passing ke rekan lainnya, kemudian dia mencari ruang kosong. Nah, dia cari ruang kosong, teman-teman. Nah, sama seperti ini dia terjepit banget. Beda hal yang seperti di ATM, dia dapat banyak space yang dia dapat. Di sini dia langsung di pressure oleh beberapa pemain Celta Vigo. Lihat, dia kembali passing. Setelah dia passing, dia mencari ke ruang kosong, teman-teman. Itulah kekuatan yang ingin ditonjolkan oleh Griezmann. Please jangan hujat kenapa dia melakukan sering passing. Lihat, dia cari ruang kosong lagi. Nah, kembali dia, teman-teman, karena dia di pressure lagi, dia umpan ke ruang kosong. Kemudian setelah dia umpan, dia bakal mencari ruang kosong masuk ke tengah. Intinya apa? Karena keterbatasan dribble, dia mensiasatin dengan passing-passing yang akurat. Itu harus kita apresiasi. Dia cari masuk dia ke tengah, cari ruang kosong. Nah, dari statistik menunjukkan ketika Griezmann menghadapi Celta Vigo kemarin, passing 21 kali, kontrol buruk 2 kali, possession loss, kehilangan bola 4 kali, dribble 0. Makanya passing-passing yang dia lakukan sangat akurat, teman-teman. Tetapi masalahnya di Barca, rata-rata lawan yang berhadapan dengan Barcelona biasanya defense. Jadi susah bagi Griezmann untuk melakukan pergerakan-pergerakan karena tidak memiliki space yang lebar. Nah, pada klip ini menunjukkan Griezmann memegang bola bakal memberikan umpan ke Sergio Busquets. Pemain Barca di pressure, teman-teman. Ini jarang banget dia dapat di Atletico Madrid, dan membuat pemain-pemain Barca juga kesulitan memberikan umpan ke posisi Griezmann karena sistem tadi, teman-teman ya, berbeda filosofi permainan yang membuat Griezmann juga sulit menerima bola dari pemain Barca lainnya. Kita perhatikan di sini diberi umpan ke Sergio Busquets dan Griezmann kembali mencari ruang kosong. Nah, pada klip ini kembali Griezmann di pressure, dan tentunya ini tidak ideal bagi Griezmann untuk duel-duel 1 lawan 3, teman-teman. Dan kembali hilang bola dari posisi Griezmann. Ingat, intinya apa? Muaranya apa? Skema beda dari Griezmann di Atletico dan Barcelona. Mau nggak mau harus memang adaptasi, kalau nggak ini merupakan salah satu pembelian yang gagal. Nah, kemudian teman-teman di sini coba permainan Barca melakukan umpan 1-2 sentuhan, kembali Griezmann gagal memaksimalkan memanfaatkan bola ini sendiri. Selain umpan Messi yang sedikit deras, dan kita perhatikan putus lagi, guys. Nah, di sini De Jong memberikan umpan ke posisi Griezmann, udah ideal banget, udah ruang kosong, tetapi kontrolnya yang buruk sesuai dengan statistik yang kita tunjukkan tadi pada saat menghadapi Celta Vigo. Sayang banget. Jadi kesimpulannya apa? Untuk sampai sekarang, tampaknya Griezmann belum mampu beradaptasi dengan permainan dan skema filosofi Barcelona. Itu sangat jelas, teman-teman. Kenapa? Karena dari statistik, Koeman sudah memberikan posisi yang terbaik untuk Griezmann. Dari statistik dia sudah dijelaskan posisi sebelah kanan merupakan posisi terbaik Griezmann yang nomor 2. Selain posisi yang pertama yang terbaik, yaitu di posisi tengah yang ditempatin Coutinho kurang lebih di skema
Koeman sekarang teman-teman. Itu udah terbaik banget dikasih oleh Koeman, dan Griezmann juga boleh kok masuk mengisi ke ruang tengah kalau misalnya Messi memang bergerak ke kiri, kanan, belakang, dan sebagainya. Itu udah luar biasa banget sesuai apa yang dibilang Koeman di awal musim. Saya, dan tim bakal memberikan kebebasan kepada pemain-pemain yang memang memiliki banyak posisi, dan itu patut kita apresiasi. Yang kedua, kita bicara seperti Nelson Semedo. Nelson Semedo, bek kanan Barcelona. Setelah dia keluar, Nelson Semedo ini teman-teman, dia angkat bicara, Barcelona tim bagus, Barcelona tim hebat. Saya tidak bisa mencapai level permainan Barcelona. Saya tidak sesuai dengan permainan Barcelona, dan itu baru terkuak semenjak Nelson Semedo keluar. Yang artinya Nelson Semedo bagus-bagus guys. Dan Nelson Semedo sendiri menyatakan dia nggak bisa menyesuaikan levelnya dengan permainan Barca, filosofi permainan skema Barcelona. Dan itu terjawab, dan Semedo jujur. Nah, kita kembalikan ke Griezmann. Siapa yang bilang Griezmann ini tidak pemain baik? Siapa? Griezmann ini salah satu pemain terbaik di dunia, guys. Siapa yang nggak kenal Griezmann? Yang menjadi pertanyaan, apakah memang Griezmann ini nggak cocok dengan sistem permainan Barca, guys? Kita takutnya nanti ketika Griezmann keluar, baru Griezmann menyampaikan permainan Barca terlalu gini, bla 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 bla. Seperti halnya Semedo, itu janganlah sampai seperti itu. Dan sampai sekarang tampaknya terjawab teman-teman. Kenapa? Karena dari pergerakan-pergerakan Griezmann, dari posisi-posisi Griezmann, Koeman udah memberikan yang paling ideal. Karena dua teratas posisi Griezmann tadi, yaitu posisi sebelah kanan dan posisi tengah. Dan itu udah diberikan Griezmann. Tetapi pada beberapa segmen masih kesulitan. Nah, ini terkait dengan apa? Sistem kembali, filosofi guys. Di ATM, filosofinya berbeda. Pragmatis dalam tanda kutip, konservatif. Mengharapkan counter attack. Dan itu pasti banyak menimbulkan space-space ruang yang didapatkan oleh Griezmann. Beda di Barcelona, ball possession. Otomatis ketika Barcelona melakukan ball possession, 1-2 sentuhan, tim lawan tuh bakalan defense, yang dimana bakalan menimbulkan kekonvekan. Jarak antar lini pemain lawan menghadapi Barcelona bakalan rapat, sempit. Nah, itulah yang membuat Griezmann selalu melakukan passing. Salah satu menyiasatin, karena dalam tanda kutip minim ya, kalau masalah dribble kurang begitu menakjubkan. Sampai situ clear guys ya. Tampaknya itulah jawabannya. Kenapa Griezmann sampai sekarang belum begitu maksimal di Barca, yaitu sistem skema filosofi yang dimiliki oleh Barcelona itu sendiri. Dan itu diakuin kenapa Nelson Semedo, katanya ya, Nelson Semedo bilang langsung, kalian cek aja di berita, Nelson Semedo bilang, aku nggak bisa menyesuaikan dengan skema dan filosofi Barca. Bukan berarti Griezmann nggak bagus ya. Memang ada beberapa pemain yang kalau main di tim A, B, C, D bagus, tim E, F, G nggak bagus. Salah satunya karena skema dan filosofi teman-teman. Nah, mungkin sampai sini aja. Aku masih optimis guys ya, karena Koeman udah memberikan posisi yang terbaik untuk Griezmann, dan kita lihat beberapa pertandingan nanti. Apakah Griezmann sudah bisa beradaptasi dengan skema permainan Barcelona teman-teman. Oke, sampai sini aja videonya. Griezmann tetap pemain baik. Ini bukan bully guys. Ini berdasarkan statistik. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.